Selamat siang, Kak Risma. Siang, Betul dengan Kak Risma ini? betul. Gimana Kak untuk kabarnya hari ini? Baik. Tadi kesini naik apa? Naik motor Oh, sendiri atau sama siapa? sama teman. Oke, jadi perkenalkan saya Ramada. Saya yang akan menjadi konselor yang akan mendampingi kakak selama sesi konseling ini berlangsung. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena kakak sudah bersedia untuk hadir di sini dan berbagi cerita, dan saya berharap sesi konseling ini tuh dapat menjadi tempat yang aman untuk kakak untuk menceritakan apa yang sedang dirasakan saat ini. Nah, sebelum mulai saya akan menjelaskan beberapa hal. Jadi sesi ini tuh akan berlangsung selama kurang lebih sekitar 45 menit. Dan semua informasi yang kakak sampaikan itu bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk kepentingan konseling saja. Dan di sini kakak bebas untuk menceritakan hal-hal yang sedang kakak alami, yang sedang kakak rasakan, dan kakak rasa nyaman untuk dibagikan. Dan kakak juga berhak untuk menghentikan sesi kapan saja apabila kakak merasa tidak nyaman. Apakah kakak sudah memahami dan bersedia untuk melanjutkan sesi? Iya, bersedia. Baik, jika sudah bersedia, silakan kakak untuk mengisi lembar informasi terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, kira-kira apa yang membuat kakak itu tertarik untuk datang ke sini? Saya itu agak stres mikirin skripsi karena kan udah semester 6, terus judul saya itu tuh ditolak 3 kali. Jadi saya merasa dengan sama teman-teman saya. Oh, tidak masalah. Skripsi ya Kak. Jadi sebelum kita membahas masalah ini lebih jauh, saya ingin mengetahui berapa tingkat stres yang kakak rasakan saat ini. Jika saya memberikan angka dari 0 sampai 10, kira-kira tingkat stres kakak itu ada di angka berapa? Mungkin 9. Oke, baik. Jadi saya catat dulu ya Kak. Jadi tingkat stres kakak sekarang berada di angka 9 dari 10. Baik, jadi mungkin bisa diceritakan apa yang membuat kakak itu akhirnya memutuskan untuk datang pada sesi konseling ini? Tadi kan karena judul saya itu ditolak 3 kali, sedangkan tuh ada teman-teman dekat saya yang udah diterima, jadi tuh saya kayak merasa tertiban. Selain itu juga saya konseling karena memang saya yang mungkin lagi gak baik-baik saja, atau memang dosennya gitu loh. Kita mikirnya siapa yang salah gitu. Jadi karena mungkin kakak merasa tertinggal di teman-teman kakak. Nah, kemudian bagaimana perasaan kakak ketika proposal tersebut ditolak? Saya merasa sedih, kecewa, takut tidak bisa lulus. Kemudian selain dari masalah skripsi itu, apakah ada hal lain yang membuat kakak semakin tertekan? Ada orang tua itu kadang suka menelpon, terus juga menanyakan sampai mana, terus juga suka membanding-bandingkan sama anak tetangga yang mungkin sudah lulus, dengan sepupu-sepupu saya juga begitu, sedangkan saya masih berproses. Jadi kayak sering dibanding-bandingkan gitu kak. Iya. Nah, ketika kakak dibandingkan seperti itu, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran kakak? Saya merasa gagal dan tidak berguna. Kemudian apakah itu ada dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari kakak? Ada. Setiap saya membuka laptop itu rasanya pusing, terus juga sesek, terus saya itu sering sakit kepala dan sulit tidur sampai jam 4 pagi. Oke, jadi sering sampai ngerasa kayak susah tidur gitu ya kak? Iya. Oke, jadi kemudian selama ini apakah ada sesuatu yang sudah kakak lakukan untuk mencoba untuk mengatasi masalah tersebut? Biasanya saya itu kalau lagi seperti itu buka sosmed, atau enggak saya itu main game. Ya, jadi mengalihkan itu dengan buka sosmed sama main game. Iya. Oke, kemudian kalau menurut kakak, apakah cara-cara tersebut tadi itu dapat membantu untuk menyelesaikan masalah?
Tidak, karena itu tuh kayak cuman menunda sih Kak, karena kan harusnya ngerjain tapi malah buat main gitu, scroll sampai lupa waktu gitu. Oke. Kemudian kalau menurut kakak sendiri nih, kira-kira apa yang mungkin bisa membantu agar situasi ini tuh bisa sedikit lebih membaik? Mungkin saya harus mulai untuk mengerjakan atau membuka laptop saya, membuka revisi, kemudian memperbaiki skripsinya gitu. Oke, jadi itu ide yang sangat bagus sih kak. Jadi ya mungkin kedepannya kita akan mencoba untuk mengembangkan ide-ide yang sudah kakak sampaikan barusan tadi. Nah, kemudian kan tadi kakak sudah mencari solusi ya dari permasalahan kakak sendiri. Nah, di sini saya akan menawarkan untuk teknik intervensi yang mungkin bisa sedikit lebih membantu untuk mengatasi masalah kakak. Jadi tekniknya itu namanya CBT. Dan apakah kakak berkenan untuk mengikuti sesi tersebut? Iya. Oke, baik. Jadi kita langsung saja ya kak masuk ke sesi untuk intervensinya. Iya. Nah, jadi sebelumnya saya ingin bertanya lagi nih, ketika proposal kakak ditolak, pikiran apa yang langsung muncul? Saya merasa bodoh. Oh, jadi merasa bodoh gitu ya. Oke, jadi mari kita coba lihat kembali dari pikiran tersebut. Apakah ditolaknya proposal itu tuh selalu berarti bahwa orang itu tuh bodoh? Tidak juga. Oke, jadi enggak juga ya kak. Nah, kemudian apakah kakak pernah berhasil menyelesaikan tugas akademik sebelumnya? Iya, saya selalu mendapatkan nilai yang bagus. Oh, jadi selalu mendapatkan nilai yang bagus ya. Jadi apakah ada bukti bahwa kakak sebenarnya mampu menghadapi tantangan akademik? Iya, ada kan nilai saya selalu bagus. Iya, itu salah satu bukti ya kak bahwa sebenarnya tuh kakak bisa menghadapi tantangan akademik yang ada. Nah, kalau begitu kira-kira bagaimana cara berpikir yang lebih realistis dari masalah kakak itu tadi? Ya mungkin judul skripsi saya masih ditolak itu ya karena mungkin memang masih ada hal yang memang perlu diperbaiki lagi begitu. Oke, bagus sekali. Jadi kira-kira bagaimana perasaan kakak sekarang setelah kakak menggunakan pikiran tersebut? Sedikit lebih tenang karena kan saya awalnya berpikir bahwa saya itu bodoh, tetapi selanjutnya saya berpikir bahwa semua itu ya mungkin karena memang masih perlu diperbaiki. Oke. Baik, sekarang kita akan lanjut ke latihan pernapasan karena biar kita kayak lebih relax gitu. Nah, jadi caranya kita tarik nafas secara perlahan selama 4 hitungan, kemudian tahan selama 4 hitungan, lalu hembuskan selama 6 hitungan. Jadi polanya adalah 4 untuk tarik nafas, kemudian 4 menahan, dan 6 untuk menghembuskan nafas. Apakah dapat dipahami? Oke, mungkin bisa dimulai. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, kemudian hembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita coba sekali lagi. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, hembuskan 1, 2, 3, 4. Oke, baik. Sekarang bagaimana kondisi kakak? Sudah cukup, sedikit lebih tenang. Oke, jadi lebih relax ya, lebih relax sedikit ya dari sebelumnya. Ya. Nah, kemudian kira-kira nih untuk kedepannya target kecil apa yang realistis yang bisa kakak lakukan besok? Mungkin membuka laptop, membuka revisi, lalu minimal 1 paragraf aja yang direvisi, nggak harus langsung semua. Ya, jadi mulai merevisi sedikit demi sedikit. Oke, baik. Mungkin untuk kedepannya besok atau minggu ini kita bisa fokus pada langkah kecil yang dapat dicapai terlebih dahulu. Baik, jadi di sesi kali ini kita sudah membahas cukup banyak ya. Kita membahas sumber stres yang berasal dari penolakan proposal dan tekanan dari orang tua. Terus kita juga menemukan bahwa pikiran saya gagal itu tuh membuat kecemasan itu semakin meningkat, dan kita juga sudah mencoba untuk mengganti pikiran negatif tersebut menjadi
proposal itu menjadi proposal saya memang perlu diperbaiki. Nah, selain itu kakak juga telah membuat target kecil yang realistis untuk memulai mengerjakan revisi tersebut. Nah, kira-kira apakah yang saya sampaikan tersebut sudah sesuai dengan yang kakak rasakan? Sudah sesuai. Oke, baik. Jadi sekarang tadi kan saya sudah menanyakan kepada kakak berapa tingkat stres kakak ya di awal tadi. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kembali untuk tingkat stres kakak. Jadi setelah melakukan sesi konseling ini, kira-kira tingkat stres kakak ada di angka berapa? Dari 1 ke 6 10? Mungkin 5 sekarang. Oke, jadi ini perubahan yang cukup signifikan ya dari hasil konseling hari ini. Jadi terdapat penurunan dari angka 9 ke angka 5. Selanjutnya, bagaimana kesan kakak setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Saya lebih lega sih karena saya sudah cerita semuanya dan mungkin selama ini tuh saya terlalu keras sama diri sendiri. Kemudian apakah ada pesan atau harapan untuk sesi berikutnya? Saya pengennya itu saya itu bisa mengelola emosi saya dengan lebih baik gitu. Oke, baik. Jadi sesi hari ini sudah selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas keterbukaan kakak selama sesi ini. Dan saya juga sangat mengapresiasi usaha kakak untuk memahami dan mengatasi masalah yang sedang kakak alami saat ini. Nah, kemudian nanti silakan kakak mencoba untuk target yang telah disusun tadi, dan juga mencoba latihan yang sudah kita lakukan tadi ketika kakak mengalami tekanan atau mengalami stres seperti itu. Dan kita akan mengevaluasi perkembangan kakak di sesi selanjutnya. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja sesi kita kali ini. Terima kasih banyak dan sampai bertemu di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih Kak.